Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama Ibu Regi Piantia Rendrapuri dari kelas 2C Prodi PGSD. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Biar semangat, mari kita ice breaking dulu ya dengan tepuk semangat. Oke? Oke, ikutin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Nah, dalam pembelajaran ini kita harus semangat ya. Mari kita mulai saja ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam. Nah, kalian sebelumnya mengetahui nggak apa itu bencana alam? Coba. Nah, sebelum ke pengertian dari bencana alam ini, dalam pembahasan kali ini, nah tujuannya agar kita dapat mengetahui mengenai pengertian dari bencana alam, macam-macam bencana alam, penyebab dari bencana alam, dan juga agar kita bisa membantu teman yang sedang mengalami bencana. Dan tidak lupa orang yang dibantu, misalnya kita dibantu oleh teman dan memberikan ucapan terima kasih. Nah, langsung saja ya. Anak-anak, apakah kalian sebelumnya telah mengetahui atau pernah mendengar mengenai bencana alam? Apa itu bencana alam? Sudah tahu belum? Kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama. Bencana alam adalah sebuah peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerugian, biasanya berupa korban jiwa serta harta benda. Nah, bencana alam ini tidak dapat diketahui kapan terjadinya, karena bencana alam ini datangnya secara tiba-tiba dan maka dari itu kita harus selalu berhati-hati ya dalam keadaan apapun. Nah, kalian tahu nggak apa aja bencana alam itu? Seperti apa contohnya? Ayo. Ya, betul, seperti ada gunung meletus, yaitu gunung berapi yang meletus, ada tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, dan masih banyak lagi. Nah, bencana alam ini terbagi menjadi dua faktor. Ada faktor karena peristiwa alam dan juga faktor karena ulah manusia. Nah, tadi kan penyebab dari bencana alam itu ada dua. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, penyebab bencana alam karena faktor peristiwa alam. Nah, karena peristiwa alam ini bencana yang terjadi secara alami, tidak pernah bisa terduga dan kapannya datangnya secara tiba-tiba. Nah, anak-anak, bencana alam karena peristiwa alam ini macam-macamnya seperti ada angin topan, gempa bumi, gunung berapi, tsunami. Nah, kita bahas dulu angin topan. Kalian ada yang tahu nggak angin topan itu apa? Ya, betul. Angin topan adalah angin yang bertiup selama berjam-jam dan akan menjadi besar dan terus menggulung, membentuk pusaran dan sambil memutar-mutar. Nah, ini terjadi karena saat itu udaranya semakin panas dan adanya angin yang cukup besar. Nah, angin topan ini dapat menimbulkan kerugian, yaitu seperti rumah-rumah hancur, pohon-pohon tumbang, dan merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, bahkan barang-barang ataupun benda-benda pun akan ikut terbawa oleh angin, memutar-mutar ya. Maka jika ada angin topan, kalian harus berhati-hati dan menghindari sejauh mungkin ya. Jangan didekati angin topannya, oke? Nah, yang kedua ada gempa bumi.
Kalian tahu nggak apa itu gempa bumi? Nah, gempa bumi ini adalah getaran-getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba, sehingga kita dapat merasakan getaran-getaran itu. Misalnya ketika ada gempa kita merasa bergoyang-goyang kan? Apa kalian pernah kan merasakan gempa? Kalau di orang Sunda mah bilangnya apa? Ya, lini ya. Gitu. Ini juga dapat bersifat merugikan ya bagi manusia. Kita jika mengalami gempa bumi yang cukup besar, kita dapat kehilangan rumah kita, bahkan nyawa kita. Nah, yang ketiga, selanjutnya ada tsunami. Nah, apa itu tsunami? Kalian pernah melihat gelombang besar? Ya, di mana? Tentu di laut ya. Nah, betul ya anak-anak, bahwa tsunami ini adalah gelombang air yang besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Nah, seperti adanya gempa bumi di dalam laut, terus yang membentuk gelombang besar dan kecepatannya sangat cepat. Nah, tsunami ini bisa menyebabkan juga korban jiwa, seperti jika kita bisa tenggelam, terus ada kehancuran di lingkungan sekitar kita, misalnya rumah lingkungan kita terseret oleh ombak sehingga menjadikan rumah-rumah itu hancur, pohon-pohon tumbang juga. Nah, sangat menyedihkan bukan ya jika terjadi bencana. Nah, selanjutnya ada gunung berapi. Nah, gunung berapi ini tentu terjadi karena adanya di dalam gunung yang aktif adanya magma. Nah, magma ini adalah isi perut bumi yang sangat panas. Nah, magma ini keluar dari bumi dan meletus, disebut dengan erupsi. Nah, siapa ada yang rumahnya dekat gunung? Nih, kalian bisa lihat ya gambar di samping ibu. Nah, gunung berapi ini juga dapat menyebabkan kerugian, seperti pohon-pohon akan mati karena kepanasan. Bahkan kita juga jika tidak dievakuasi dari lingkungan gunung berapi, kita juga akan menjadi korban jiwa. Nah, selain itu rumah-rumah dikelilingi dengan asap dan juga ada debu-debu yang disebut dengan debu vulkanik. Nah, anak-anak, itu yang tadi adalah faktor penyebab bencana dari bencana alam yang alami. Nah, sekarang kita lanjut ya ke bencana apa? Ya, betul, ke bencana alam yang terjadi karena ulah manusia ya. Contohnya apa? Ya, banjir. Banjir ini dikarenakan karena apa? Karena membuang sampah sembarangan. Nah, siapa di sini yang suka buang sampah sembarangan? Ayo. Nah, jangan buang sampah sembarangan ya. Karena membuang sampah sembarangan ini dapat menyebabkan banjir tentu ya. Banjir ini selain disebabkan oleh tumpukan sampah, disebabkan juga oleh saluran air yang tidak berjalan dengan baik. Selain itu, mungkin ada curah hujan yang sangat tinggi sehingga air meluap dan banjir. Dalam kebanjiran ini tentu ya kita merasa sangat kaget dan takut mungkin ya. Karena tiba-tiba air langsung meninggi dan membanjiri rumah kita. Nah, dampak dari banjir ini kalian tahu nggak apa? Ya, yang pertama tentu kita tidak bisa sekolah ya. Yang kedua ini yaitu lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur tentu. Terus rumah-rumah terendam air, ada juga kerusakan ya. Bahkan jika banjirnya sangat besar bisa menghanyutkan manusia ataupun barang-barang lainnya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ya. Kalian jangan buang sampah sembarangan ya kalau nggak mau banjir. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu tanah longsor. Nah, kalian pernah dengar nggak tanah longsor itu apa?
Tanah longsor ini terjadi karena banyak manusia yang menebang pohon dengan sembarangan, sehingga pohon-pohon di hutan ini habis dan hutan menjadi gundul, gunung menjadi gundul, gak ada pohonnya. Jadi karena pohonnya ini hilang atau musnah, maka tanah di gunung ataupun di dataran tinggi itu menjadi tidak kuat, tidak kokoh lagi, sehingga jika terjadi turun hujan yang cukup deras, tanah akan longsor. Nah, maka dari itu, agar tidak terjadi tanah longsor di lingkungan kita tentu harus menjaganya ya anak-anak. Caranya dengan menyayangi hutan dan menanam kembali pohon-pohon di hutan baik pun di lingkungan kita ya. Jangan sampai hutan ini gundul. Nah, fungsi dari menanam pohon ini selain dapat memperkuat keadaan tanah, nah pohon juga dapat menghasilkan oksigen yang segar. Maka dari itu bisa menyejukkan di lingkungan kita. Nih, di sini siapa yang di rumahnya banyak pohon-pohon? Ayo, angkat tangan. Nah, pasti seru ya. Dengan banyak pohon kita bisa menghirup udara yang segar. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa macam mengenai bencana alam yang sering terjadi. Maka dari itu kita sebagai manusia ini harus tetap menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana alam. Memang betul bencana ini terjadi memang karena kehendak Tuhan juga. Nah, sebagai manusia kita hanya dapat menjaga lingkungan kita ini dengan baik ya anak-anak. Selanjutnya kita coba lihat di buku temanya ya. Kita mendapat berita yang buruk mengenai Desa Sukamaju. Nih, siapa di sini ada yang mau membacakan cerita di Desa Sukamaju? Ayo acungkan tangan. Desa Sukamaju terkena bencana angin topan. Terima kasih ya yang telah menyimak mengenai kabar dari Desa Sukamaju. Nah, di Desa Sukamaju ini terjadi apa sih anak-anak? Nah, tentu ya terjadi bencana alam. Nah, pastikan kita ikut merasakan sedih nih. Nah, apalagi jika kita yang mengalaminya dan tidak ada yang menolong. Tentu maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu saling tolong-menolong dalam keadaan apapun ya. Misalnya kan ada teman seperti di Desa Sukamaju, ya ada sebuah bencana, Siti dan teman-temannya ikut berpartisipasi untuk membantu. Nah, di sini Siti mengajak kita untuk membantu teman yang sedang mengalami bencana. Kita mengalami kesusahan atau bencana, kita dibantu oleh saudara dan teman-teman, maka sikap kita jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka yang telah menolong. Nah, mungkin memang hanya sekedar ucapan, tetapi itu sangatlah bermakna artinya ya. Jadi anak-anak, kalau kita dibantu oleh saudara atau teman kita, jangan lupa ya untuk mengucapkan terima kasih. Nah, kalian telah mempelajari mengenai bencana alam. Apa itu bencana alam? Bagaimana itu bencana alam? Macam-macam bencana alam dan juga penyebab terjadinya bencana alam. Kita sebagai manusia harus tolong menolong dalam keadaan seperti bencana alam tadi, suppose mempunyai sifat empati untuk menolong sesama manusia ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam ucapan. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, jangan lupa kalian harus terus semangat dalam belajar meskipun pembelajaran kali ini pembelajaran secara online di dalam rumah. Nah, salam dari Ibu untuk kalian, jaga selalu kesehatan dan tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.